Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usnotima, NIM 1914202126, kelas Perbankan Syariah D semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal secara singkat perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2014. Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 turut berdampak terhadap pertumbuhan kredit perbankan nasional, termasuk di dalamnya pembiayaan perbankan syariah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 tumbuh sebesar 5,02%. Padahal selama periode 2010 sampai dengan 2013, pertumbuhan ekonomi nasional selalu berada di atas 5,5% per tahun. Kondisi perekonomian ini berimbas kepada pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah nasional sejalan dengan karakteristik keuangan syariah yang real sector driven. Namun, ke depannya pemerintah bersama otoritas keuangan syariah yang real otoritas terkait dengan sebagai kebijakan yang dilakukan maupun yang akan dikeluarkan seperti kebijakan stimulus perekonomian tetap memiliki keyakinan akan perekonomian nasional yang akan membaik di masa mendatang. Selanjutnya, perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2015. Kondisi ekonomi global yang masih belum sepenuhnya stabil akibat belum membaiknya harga-harga komoditas dan moderasi perekonomian Cina serta beberapa negara di Eropa telah membawa dampak bagi berbagai negara berupa terjadinya perlambatan ekonomi seperti halnya yang dialami oleh Indonesia. Meskipun masih mencatatkan pertumbuhan positif karena 4,79% pada tahun 2015, namun pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2016. Kondisi stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia berada dalam kondisi stabil dengan tren meningkat. Kinerja pasar keuangan domestik secara umum dikategorikan cukup baik. Tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan dalam kondisi terjaga dengan didukung tingkat pemodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai. Ketahanan sistem keuangan sepanjang tahun 2016, khususnya perbankan nasional relatif terjaga dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,4% dengan total aset mencapai Rp 683 triliun. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang hanya tumbuh sebesar 8,6%. Sementara perkembangan di pasar modal Indonesia juga membaik yang dapat dilihat dari pertumbuhan IHSG sebesar 15,32% atau mencapai level 5.029,71 pertumbuhan IHSG ini merupakan pertumbuhan indeks terbaik kedua di kawasan Asia Pasifik dan menduduki peringkat 5 terbaik di antara indeks global. Demikian juga dengan industri keuangan non-bank IKNB pada akhir tahun 2016 mencatatkan peningkatan aset yang cukup signifikan yaitu sebesar 14,50% dengan total aset mencapai Rp 1.009,7 triliun. Selanjutnya, perkembangan dan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2017. Secara umum, kondisi perekonomian dan keuangan syariah Indonesia di tahun 2017 menunjukkan perbaikan pertumbuhan. Perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja yang stabil dengan struktur yang lebih berimbang. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) real dalam 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang stabil dan mengalami peningkatan dari 5,03% menjadi 5,07%. Angka inflasi yang terjaga pada kisaran 3 kurang lebih 1% dan nilai tukar rupiah yang stabil yang berada pada rentang Rp 1.003,323 sampai dengan 13,5563 per USD pada tahun 2017.
Selanjutnya, perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2018. Pada tahun 2018, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini tercermin dari meningkatnya rasio KAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 248 BPS menjadi 2,39%. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Pembiayaan yang disalurkan PYD dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 12,21% dan 11,14%, sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 12,57%. Total aset PYD dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp 4.809,69 triliun sampai dengan Rp 3.200,28 triliun dan Rp 3.709,96 triliun pada akhir tahun 2018. Selanjutnya, perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2019. Kondisi ekonomi global pada tahun 2019 cenderung melambat. Hal ini didorong oleh penurunan aktivitas perdagangan di dunia seiring meningkatnya eskalasi perang dagang antara AS dan Tiongkok, serta pelemahan harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi global 2019 diperkirakan turun menjadi 2,9% dari sebelumnya 3,6% di 2018. Aksi saling balas pengenaan tarif impor antara AS dan Tiongkok ini berjalan sepanjang tahun. Rencana AS untuk menaikkan tarif dari 1.000% menjadi 25% terhadap produk impor Tiongkok senilai USD $200 diikuti dengan kebijakan Tiongkok untuk menerapkan rencana kenaikan tarif produk impor AS senilai USD 60 miliar. Dinamika perang dagang ini berdampak pada volume perdagangan dunia 2019 yang diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1,1%, terendah sejak krisis keuangan global 2008. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.